Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, good morning everyone. Pada kesempatan kali ini, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan yaitu psikoanalitik terapi dalam mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Bapak Imam Rosyidi, MTH, MED. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 2 mahasiswa, rekan saya Imana An-Nawara dan saya sendiri Muhammad Ahsan Tuzoni. Pada pembahasan kali ini kami mengambil referensi yang ditulis oleh Gerard Corey yang berjudul Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy, edisi ke-8. Dalam pembahasan kali ini, kelompok kami mengambil 4 subbab. Yang pertama yaitu Introduction, yang kedua Key Concept, yang ketiga The Therapeutic Process, dan yang keempat Application. Selanjutnya yaitu Sigmund Freud. Sigmund Freud was the firstborn in a Viennese family of 3 boys and 5 girls. Jadi Sigmund Freud ini merupakan anak pertama dari keluarga Wina, terdiri dari 3 laki-laki dan 5 perempuan. His father, like many other of his time and place, was very authoritarian. Ayahnya, seperti kebanyakan orang, waktu dan tempat ia sangat otoriter. Freud family background, latar belakang keluarga Freud, is a factor to consider in understanding the development of his theory. Merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memahami perkembangan teorinya. Nah, Sigmund Freud sendiri lahir pada 6 Mei 1856 di Freiburg, Moravia, atau sekarang di Republik Ceko, yang kemudian menjadi bagian dari Eropa Tengah. Freud sendiri merupakan anak pertama dari istri kedua ayahnya. Ayahnya sendiri bernama Jakob Freud dan ibunya Sigmund Freud bernama Amalia Nathanson. Nah, ketika menikahi ayahnya, ibunya itu berusia 19 tahun. Nah, 2 orang saudara tiri Sigmund Freud dari perkawinan pertama ayahnya berusia hampir sama dengan ibunya. Anak saudara tirinya yang lebih tua merupakan keponakan Freud, adalah teman bermainnya yang pertama. Nah, Freud sendiri tumbuh dalam sebuah struktur keluarga yang besar, yang bisa dikatakan cukup aneh juga. Ketika Freud ingat akan masa kecilnya, dia memandang masa kecilnya itu sebagai pengalaman yang selanjutnya dibuat menjadi tulisan gitu, sebagai bukti dari suatu ambivalensi emosi yang terbagi yang menjadi tema inti dari seluruh tulisannya, terutama tentang agama dan keyakinan Freud, bahwa manusia itu dikendalikan oleh perasaan-perasaan yang berlawanan, rasa cinta sekaligus benci terhadap sesuatu ataupun seseorang. Yaitu Freud devoted most of his life to formulating and extending his theory of psychoanalysis. Interestingly, the most creative phase of his life corresponds to a period when he was experiencing severe emotional problem of his own. Freud mengabdikan sebagian besar kehidupannya itu untuk penelitian dan merumuskan dan memperluas teori psikoanalisisnya. Menariknya, fase paling kreatif dalam hidupnya berhubungan dengan periode ketika ia mengalami masalah emosional yang parah. Nah, karena keluarga Freud berada di lingkungan Yahudi dan beragama Yahudi juga, ketika tinggal di Wina pada tahun 1859, di Leopoldstadt,
orang tuanya berusaha beradaptasi dengan kebiasaan sehari-hari masyarakat sekitar, yang dimana pada saat itu masyarakat sekitar di lingkungan sekitar situ beragama Kristen Katolik. Nah, Freud sendiri ketika sewaktu sekolah merupakan siswa yang cukup berprestasi. Terbukti dari ia mendapatkan ranking tertinggi di kelasnya. Nah, dia sendiri menyelesaikan studinya dengan nilai tertinggi di kelasnya. Nah, pada tahun 1873 saat berusia 17 tahun, Freud ini masuk ke universitas di Wina, di kota Wina. Di sini ia mulai meneliti anatomi dan psikologi. Freud sendiri mengambil jurusan kedokteran. Setelah tamat sebagai dokter, pada studinya di Universitas Wina, pada tahun 1881 dia mulai bekerja di Rumah Sakit Umum Wina. Di sini pun dia terus melanjutkan penelitiannya tentang otak manusia. Beberapa tahun kemudian barulah ia menikahi Martha Bernays atau putri dari keluarga Hamburg, yang kemudian menjadi ibu dari 6 anak dan sekaligus teman hidup sampai akhir hayatnya. Berbeda dengan ayah Freud yang mempunyai beberapa istri, Freud hanya mempunyai satu istri. Nah, di tahun-tahun pertama sebagai dokter, Freud bertemu dengan Joseph Breuer, seorang pria yang telah lebih dahulu melakukan penelitian penyakit mental. Nah, Joseph Breuer ini kemudian menjadi sahabat kental Freud. Nah, di samping itu Freud juga pergi ke Paris untuk mempelajari penyakit syaraf dari psikolog ke-6 Perancis, yaitu Jean-Martin Charcot. Nah, sepulangnya dari Paris, Freud kembali ke Wina melanjutkan penelitian tentang penyakit mental, dan pada tahun 1895 ia menerbitkan buku yang berjudul Study on Hysteria dengan ditulis bersama Joseph Breuer. Buku ini sangat penting artinya untuk Freud. Freud was highly creative and productive, frequently publishing in 18 hours a day. His collection was filled 24 volumes. Freud productive remained at this prolific level until late in his life, when he contracted cancer of the jaw. Freud sangat kreatif dan produktif ini terbukti sering menghabiskan 18 jam sehari untuk bekerja. Nah, karya-karyanya yang dikumpulkan mengisi 24 volume. Produktif Freud tetap pada tingkat produktif ini sampai akhir hayatnya, sampai akhir hidupnya ketika ia mulai tertular kanker rahang. Nah, saking produktifnya dia menerbitkan karya-karyanya yang diantara lain yaitu The Psychopathology of Everyday Life pada tahun 1901 dan Three Essays on the Theory of Sexuality pada tahun 1905. Nah, beberapa artikel jurnal muncul dalam dekade sebelum perang. Salah satunya adalah tentang agama dan gangguan saraf, serta beberapa artikel lain tentang agama masyarakat primitif. Usaha yang terakhir ini kemudian dimuat dalam sebuah buku berjudul Totem and Taboo pada tahun 1913. Di tahun-tahun berikutnya saat perang dunia kedua, ia menulis artikel yang lebih panjang tentang masalah ketertekanan. Di samping itu juga ia menyempurnakan buku Introductory Lecture on Psychoanalysis pada tahun 1916 sampai 1917. Saat keamanan telah pulih, maksudnya ketika perang dunia mulai mereda,
usaha memperkenalkan pemikirannya kembali berlanjut. Dia kembali menerbitkan karya-karya yang baru. Di antaranya adalah pada tahun 1920, yaitu karyanya Beyond the Pleasure Principle. Terus pada tahun 1923, The Ego and ID, dan pada tahun 1926, The Question of Lay Analysis. Nah, dengan produktivitas yang luar biasa ini, Freud tetap bersemangat memperkenalkan psikoanalisisnya dengan cara mengunjungi para pasiennya, berkomunikasi, sekaligus mengadakan kongres-kongres keilmuan dan mendukung penerbitan dua jurnal akademis yang akan mempublikasikan karya-karya terbaru dalam bidang itu. Nah, selama 2 dekade terakhir, ia menjalani 33 operasi dan hampir terus-menerus kesakitan. Nah, dan di akhir hayatnya, Sigmund Freud ini meninggal di London pada tahun 1939 dikenal sebagai pencetus psikoanalisis. Nah, Freud membedakan dirinya sebagai raksasa intelektual. Dia memelopori teknik baru untuk memahami perilaku manusia, dan usahanya menghasilkan teori kepribadian dan psikoterapi paling komprehensif yang pernah dikembangkan. Freud had very little tolerance for colleagues who diverged from his psychoanalytic doctrine. He attempted to keep control over the movement by expelling those who dared to disagree. Freud memiliki toleransi yang sangat sedikit untuk rekan-rekan yang menyimpang dari doktrin psikoanalitiknya. Dia berusaha untuk tetap mengendalikan gerakan dengan mengusir mereka. Nah, selama awal 40-an, Freud memiliki banyak gangguan psikosomatik, serta ketakutan berlebihan akan kematian dan fobia-fobia lainnya. Dan terlihat dalam tugas analisis diri yang sulit dengan mengeksplorasi makna mimpinya sendiri. Ia memperoleh wawasan tentang dinamika perkembangan kepribadian. Dia pertama kali memeriksa kenangan masa kecilnya dan menyadari permusuhan intens yang dia rasakan untuk ayahnya. Nah, dia juga mengingat perasaan seksual masa kecilnya untuk ibunya yang menarik, penuh kasih dan protektif. Dia kemudian secara klinis merumuskan teorinya saat dia mengamati pasiennya sewaktu bekerja, melalui masalah mereka sendiri dalam analisis. And then, next, Subbab 1, Introduction. Freud psychoanalytic system is a model of personality development and an approach to psychotherapy. He gave psychotherapy a new look and new horizons. Sistem psikoanalitik Freud adalah model pengembangan kepribadian dan pendekatan psikoterapi. He gave psychotherapy a new look and a new horizon. Dia memberi psikoterapi tampilan baru dan cakrawala baru. Calling attention to psychodynamic factor that motivate behavior, menarik perhatian pada faktor psikodinamik yang memotivasi perilaku. Focusing on the role of the unconscious and developing the first therapeutic procedure for understanding and modifying the structure of one basic character. Berfokus pada peran alam bawah sadar dan mengembangkan prosedur terapeutik pertama untuk memahami dan memodifikasi struktur karakter dasar seseorang. Freud theory is a benchmark again which many other theories are measured. Teori Freud adalah tolak ukur yang diukur oleh banyak teori lainnya.
Salah satu aliran utama dalam sejarah psikologi adalah teori psikoanalitik yang dimiliki Sigmund Freud. Psikoanalisis adalah sebuah model perkembangan kepribadian, filsafat tentang sifat manusia, dan metode psikoterapi. Secara historis, psikoanalisis adalah aliran pertama dari 3 aliran utama psikologi. Yang pertama yaitu psikoanalisis, yang kedua yaitu behavior, yang ketiga yaitu lebih dikenal dengan kekuatan ketiga, yaitu eksistensial humanistik. Penting untuk diingat bahwa Freud adalah pencipta pendekatan psikodinamika terhadap psikologi yang memberikan pandangan baru kepada psikologi dan menemukan cakrawala baru. View or human nature. The Freudian view of human nature is basically deterministic. Pandangan Freudian tentang sifat manusia pada dasarnya deterministik. According to Freud, menurut Freud, our behavior is determined by irrational forces, unconscious motivation, and biological and instinctual drive as this evolved through psychosexual stage in the first 6 years of life. Menurut pandangan Freud, perilaku kita itu ditentukan oleh kekuatan irasional, motivasi bawah sadar, dan dorongan biologis. Dan naluriah saat ini berkembang melalui tahap psikoseksual utama dalam 6 tahun pertama kehidupan. Pandangan tentang sifat manusia dipandang sebagai sistem energi menurut pandangan Freudian yang ortodoks. Dinamika kepribadian terdiri dari cara-cara energi psikis dibagikan kepada ID, ego, dan superego. Karena energi psikis itu terbatas, maka satu sistem memegang kendali atas energi yang tersedia sambil mengorbankan 2 sistem yang lainnya. Tingkah laku determinasi oleh energi psikis ini. Freud juga menekankan peran naluri-naluri, segenap naluri bersifat bawaan dan biologis. Freud menekankan naluri-naluri seksual dan impuls agresif. Ia melihat tingkah laku sebagai determinasi oleh hasrat memperoleh kesenangan dan menghindari kesakitan. Manusia memiliki naluri-naluri kehidupan maupun naluri kematian. Menurut Freud, tujuan segenap kehidupan adalah kematian. Kehidupan tidak lain adalah jalan melingkar ke arah kematian. Freud juga mengendalikan naluri kematian. Freud juga mendalilkan naluri kematian yang menjelaskan dorongan agresif. Kadang-kadang orang bermanifestasi melalui perilaku mereka, keinginan bawah sadar untuk mati atau menyakiti diri mereka sendiri atau orang lain. Mengelola dorongan agresif ini adalah tantangan besar bagi umat manusia. Dalam pandangan Freud, dorongan seksual dan agresif adalah penentu kuat mengapa orang bertindak seperti yang mereka lakukan. Structure of personality. According to the psychoanalytic view, the personality consists of 3 systems, the ID, the ego, and the superego. Menurut pandangan psikoanalitik, kepribadian terdiri dari 3 sistem, yaitu ID, ego, dan superego. These are named for psychological structure and shall not be thought of as mannequins dan separately operate the personality.
Ini adalah nama untuk struktur psikologis dan tidak boleh dianggap sebagai manikin yang secara terpisah mengoperasikan kepribadian. One personality function as a whole rather than as three discrete segments. That ID is the biological component, the ego is the psychological component, and the superego is the social component. Kepribadian seseorang berfungsi secara keseluruhan dan bukan sebagai tiga segmen diskrit. ID misal adalah komponen biologis. The ego is the psychological component. Ego adalah komponen psikologis dan superego is the social component, yaitu superego adalah komponen sosial. Dari ketiga sistem tersebut, ID yang pertama ID. ID adalah sistem kepribadian yang orisinil. Kepribadian setiap orang hanya terdiri dari ID ketika dilahirkan. Ini merupakan tempat persemian naluri-naluri. ID dirasa kurang terorganisasi, buta, menuntut, dan mendesak. Itu bisa diperumpamakan seperti kawah yang terus mendidih dan bergejolak. ID tidak bisa menoleransi tegangan dan bekerja untuk melepaskan tegangan itu sesegera mungkin, serta untuk mencapai keadaan homeostatik dengan diatur oleh asas-asas kesenangan yang diarahkan pada penguraian tegangan, menghindari kesakitan, dan memperoleh kesenangan. ID bersifat tidak logis dan didorong oleh satu kepentingan yang memuaskan. Kebutuhan yang memuaskan di sini yang memuaskan kebutuhan-kebutuhan naluriah sesuai dengan asas kesenangan. Terus yang kedua ada ego. Nah, ego memiliki kontak dengan dunia eksternal. Dari kenyataan, ego adalah eksekutif dari kepribadian yang memerintah, mengendalikan, dan mengatur. Ego mengendalikan kesadaran dan melaksanakan sensor dengan diatur oleh asas-asas. Ego berlaku realistik dan berpikir logis, serta merumuskan rencana tindakan bagi pemuasan kebutuhan-kebutuhan. Terus apa hubungan antara ego dan ID? Nah, ego adalah di tempat bersemayam inteligensi dan rasionalitas yang mengawasi dan mengendalikan impuls-impuls buta dari ID, sementara ID sendiri hanya mengenal kenyataan subjektif ego. Nah, membedakan bayangan-bayangan mental dengan hal-hal yang terdapat di dunia eksternal. Yang ketiga yaitu superego. Nah, superego adalah cabang moral atau hukum dari kepribadian superego. Nah, superego dari kepribadian. Nah, superego adalah kode moral individu yang urusan utamanya adalah apakah suatu tindakan baik atau buruk, benar atau salah. Nah, superego mempresentasikan hal yang ideal alih-alih hal yang real dan mendorong bukan kepada kesenangan melainkan kepada kesempurnaan. Nah, superego mempresentasikan nilai-nilai tradisional dan ideal-ideal masyarakat yang diajarkan oleh orang tua kepada anak. Superego berfungsi menghambat impuls-impuls ID, kemudian sebagai internalisasi standar-standar orang tua dan masyarakat. Nah, superego berkaitan dengan imbalan-imbalan dan hukuman-hukuman. Nah, imbalannya itu adalah perasaan-perasaan bangga dan mencintai diri, sedangkan hukuman-hukumannya adalah perasaan-perasaan berdosa dan rendah diri. C. Consciousness and the unconscious. Perhaps Freud's greatest contribution are his concept of the unconscious and of the level of consciousness, which are the key to understanding behavior and the problem of personality.
Mungkin kontribusi terbesar Freud adalah konsepnya terhadap ketidaksadaran dan tingkat kesadaran yang merupakan kunci untuk memahami perilaku dan masalah kepribadian. The unconscious cannot be studied directly but is inferent from behavior. Ketidaksadaran tidak dapat dipelajari secara langsung, tetapi disimpulkan dari perilaku. Nah, ketidaksadaran dan kesadaran bagi Freud, kesadaran merupakan bagian terkecil dari keseluruhan jiwa, seperti gunung es yang mengapung yang bagian terbesarnya berada di bawah permukaan air. Bagian jiwa yang terbesar berada di bawah permukaan kesadaran dan ketidaksadaran. Itu menyimpan pengalaman-pengalaman, ingatan-ingatan, dan bahan-bahan yang direpresi, kebutuhan-kebutuhan, dan motivasi-motivasi yang tidak bisa dicapai, yakni terletak di luar kesadaran, juga berada di luar daerah kendali. Juga percaya bahwa sebagian besar fungsi psikologis terletak di luar kawasan sadaran, di kawasan tidak sadar. Oleh karena itu, sasaran terapi psikoanalitik adalah membuat motif-motif tidak sadar menjadi sadar. Nah, proses-proses ini tidak sadar adalah akar segenap gejala dan tingkah laku neurotik. Dari perspektif ini, penyembuhan adalah upaya menyikapi makna gejala-gejala, sebab-sebab, tingkah laku, dan bahan-bahan yang direpresi yang merintangi fungsi psikologis yang sehat. Nah, proses tidak sadar adalah akar dari semua bentuk gejala dan perilaku neurotik. Dari perspektif ini, penyembuhan didasarkan pada pengungkapan arti gejala, penyebab perilaku, dan bahan yang ditekan yang mengganggu fungsi yang sehat. Perlu dicatat bagaimanapun bahwa wawasan intelektual saja tidak menyelesaikan gejalanya. Kebutuhan klien untuk berpegang teguh pada pola lama atau pengulangan harus dihadapkan dengan bekerja melalui distorsi, transferensi, sebuah proses yang dibahas kemudian dalam bab ini. D. Anxiety. Anxiety is a feeling of dread that results from repressed feelings, memories, desires, and experience that emerge to the surface of awareness. It can be considered as a state of tension that motivates us to do something. Kecemasan adalah perasaan takut yang dihasilkan dari perasaan tertekan, kenangan, keinginan, dan pengalaman. Nah, yang muncul ke permukaan kesadaran. Hal ini dapat dianggap sebagai keadaan ketegangan yang memotivasi kita untuk melakukan sesuatu. Jadi kecemasan-kecemasan adalah suatu keadaan tegang yang memotivasi kita untuk berbuat sesuatu. Fungsinya adalah memperingatkan adanya ancaman atau bahaya, yakni sinyal bagi ego yang akan terus meningkat jika tindakan-tindakan yang layak untuk mengatasi ancaman bahaya itu tidak diambil. Apabila tidak bisa mengendalikan kecemasan melalui cara-cara rasional dan langsung, maka ego akan mengendalikan cara-cara yang tidak realistis. Nah, ada 3 macam kecemasan. Yang pertama, kecemasan realistis, yaitu ketakutan terhadap bahaya dari dunia eksternal dan kecemasan sesuai dengan derajat ancaman yang ada. Kecemasan yang kedua, kecemasan neurotik adalah yaitu ketakutan terhadap tidak terkendalinya naluri-naluri yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan yang bisa mendatangkan hukuman bagi dirinya atau malapetaka bagi dirinya. Yang ketiga yaitu kecemasan moral adalah
ketakutan terhadap hati nurani sendiri. Orang yang hati nuraninya berkembang dengan baik cenderung merasa bersalah apabila dia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kode moral yang dimilikinya. Then, ego defense mechanism. Ego defense mechanism have the individual cope with anxiety and prevent the ego from being overwhelmed. Jadi mekanisme ego pertahanan membantu individu mengatasi kecemasan dan mencegah ego dari kewalahan. Rather than being pathological, ego defense are normal behavior that can have adaptive value, provided they do not become a style of life that enable the individual to avoid facing reality. Alih-alih patologis, pertahanan ego adalah perilaku normal yang dapat memiliki nilai adaptif, asalkan mereka tidak menjadi gaya hidup yang memungkinkan individu itu untuk menghindari menghadapi kenyataan. Mekanisme pertahanan ego apabila para konselor menangani resisten dan pertahanan, maka pemahaman atas sifat dan berfungsi pertahanan ego menjadi penting. Nah, mekanisme pertahanan ego membantu individu mengatasi kecemasan dan mencegah terlukanya ego mekanisme. Nah, mekanisme pertahanan ego itu tidak selalu patologis untuk menghindari kenyataan. Nah, mekanisme pertahanan yang digunakan oleh individu tergantung pada taraf perkembangan dan derajat kecemasan yang dialaminya. Nah, mekanisme pertahanan ini sama-sama memiliki dua ciri, yaitu menyangkal dan beroperasi pada taraf tak sadar. Nah, teori Freud adalah model pengurangan ketegangan atau sistem homeostatis. Nah, beberapa bentuk mekanisme pertahanan. Nah, di sini terdapat 9 mekanisme bentuk pertahanan. Yang pertama yaitu penyangkalan. Penyangkalan adalah pertahanan melawan kecemasan dengan menutup mata terhadap keberadaan kenyataan yang mengancam. Terus yang kedua, proyeksi. Proyeksi adalah mengalamatkan sifat-sifat tertentu yang tidak bisa diterima oleh ego kepada orang lain. Terus yang ketiga, ada fiksasi, yaitu maksudnya adalah menjadi terpaku pada tahap-tahap perkembangan yang lebih awal karena mengambil langkah ke tahap selanjutnya bisa menimbulkan kecemasan. Terus yang keempat ada regresi, yaitu melangkah mundur ke fase perkembangan yang lebih awal, yang tuntutannya tidak terlalu besar. Terus ada yang kelima, rasionalisasi adalah menciptakan alasan-alasan yang baik guna menghindari ego itu cedera. Nah, memalsukan diri sehingga kenyataan yang mengecewakan menjadi tidak begitu menyakitkan. Yang keenam, sublimasi, yaitu dorongan agresif yang ada pada seseorang disalurkan ke dalam aktivitas bersaing di bidang olahraga sehingga dia menemukan jalan bagi pengungkapan penasaran agresifnya, dan sebagai tambahan dia bisa memperoleh imbalan apabila berprestasi di bidang olahraga. Terus yang ketujuh, displacement adalah yaitu mengarahkan energi kepada objek atau orang lain apabila objek asal atau orang yang sesungguhnya tidak bisa dijangkau. Terus yang kedelapan ada represi, yaitu meluapkan isi kesadaran yang traumatis atau bisa membangkitkan kecemasan atau menjadi tidak menyadari hal-hal yang menyakitkan. Terus yang terakhir yaitu formasi reaksi, yaitu melakukan tindakan yang berlawanan dengan hasrat-hasrat tak sadar. Jika perasaan-perasaan yang lebih dalam menimbulkan ancaman, maka seseorang menampilkan tingkah laku yang berlawanan guna menyangkal perasaan-perasaan yang
bisa menimbulkan ancaman itu. V. Development of personality. Importance of early development. Significant contribution of the psychoanalysis model delineation of the state of psychosexual and psychosocial state of development from birth through adulthood. Kontribusi signifikan dari model psikoanalitik adalah penggambaran tahap-tahap perkembangan psikoseksual dan psikososial sejak lahir hingga dewasa. Nah, tahap psikoseksual mengacu pada fase kronologis perkembangan Freudian. Dimulai pada masa bayi, tahap psikososial mengacu pada tugas psikologis dan sosial dasar Erikson untuk dikuasai sejak bayi hingga usia tua. Nah, pentingnya perkembangan awal sumbangan yang berarti dari modal psikoanalitik adalah pelukisan tahap-tahap perkembangan psikososial dan psikoseksual individu dari lahir hingga dewasa. Kepada konselor, ia menyuguhkan perangkat-perangkat konseptual bagi pemahaman kecenderungan-kecenderungan dalam perkembangan, titik karakteristik, tugas-tugas perkembangan utama dari berbagai taraf pertumbuhan, fungsi personal dan sosial normal dan abnormal, titik kebutuhan-kebutuhan yang kritis, berikut pemuasan dan prestasinya, sumber-sumber kegagalan perkembangan kepribadian yang mengarah pada masalah-masalah penyesuaian di kemudian hari, serta menggunakan mekanisme-mekanisme pertahanan ego yang sehat dan tidak sehat. Nah, terus di perkembangan awal ini yang sangat mempengaruhi yaitu pada masa tahun pertama kehidupan, yaitu pada fase oral. Nah, Freud mengajukan teori tentang seksualitas infantil. Sejak Freud, kegagalan masyarakat untuk mengakui seksualitas infantil bisa diterangkan oleh tabu-tabu kultural dan setiap refleksi individu atas pengalaman-pengalaman infantil dan masa kanak-kanak berada dalam area ini. Nah, dari lahir sampai akhir usia 1 tahun, seorang bayi menjalankan fase oral, mengisap buah dada ibu, memuaskan kebutuhan akan makanan dan akan kesenangannya si bayi, karena mulut dan bibir merupakan zona-zona erogen yang peka selama fase oral ini. Bayi mengalami kenikmatan erotik dari tindakan mengisap. Terus yang selanjutnya pada kepribadian awal yaitu usia 1-3 tahun atau bisa disebut fase anal. Nah, apabila fase oral menuntun individu untuk mengalami rasa bergantung yang sehat, menaruh kepercayaan pada dunia, dan menerima cinta tentunya. Fase anal ini menandai langkah lain dalam perkembangan kepribadian. Tugas-tugas yang harus diselesaikan selama fase ini adalah belajar mandiri, memiliki kekuatan pribadi, otonomi, serta belajar bagaimana mengakui dan menangani perasaan-perasaan yang negatif. Selanjutnya ada yang kepribadian awal yang selanjutnya yaitu ada pada usia 3-5 tahun. Nah, itu bisa dikatakan fase falik. Nah, kita telah melihat bahwa di antara usia 1 dan 3 tahun, seseorang anak menyingkirkan cara-cara yang infantil dan secara aktif maju mendaki dunia yang lain. Ini adalah fase ketika kesanggupan untuk berjalan, berbicara, berpikir, dan mengendalikan otot-otot perkembangan pesat. Dengan meningkatnya perkembangan kemampuan motoritik dan perseptual, maka kecakapan interpersonal anak pun mengalami perkembangan. Nah, kemajuan anak dari periode penguasaan pasif dan reseptif kepada periode penguasaan aktif menyusun tahapan bagi perkembangan psikoseksual berikutnya atau fase falik. Selama fase falik ini, aktivitas seksual menjadi lebih intens dan perhatian dipusatkan pada alat-alat kelamin atau alat kelamin laki-laki ataupun perempuan. Discussion is about the therapeutic process. Pembahasan selanjutnya mengenai proses terapi. Dalam pembahasan kali ini ada beberapa bagian yang akan dibahas, yaitu mengenai
therapeutic goals ataupun tujuan dari terapi. Yang kedua, pembahasan mengenai therapist function and role, yaitu fungsi dan juga peran dari terapis. Yang ketiga, client's experience in therapy, yaitu pengalaman klien dalam terapi. Dan yang terakhir, pembahasan mengenai relationship between therapist and client, yaitu hubungan antara terapis dan juga klien. Next slide is about the therapeutic goals. Slide selanjutnya mengenai tujuan dari terapi. Two goals of Freudian psychoanalytic therapy are to make the unconscious conscious and to strengthen the ego, so that behavior is based more on reality and less on instinctual cravings or irrational guilt. Jadi, dua tujuan dari terapi psikoanalitik Freudian adalah untuk membuat ketidaksadaran menjadi kesadaran, serta untuk memperkuat ego, sehingga perilaku lebih didasarkan kepada kenyataan dan kurang pada hasrat naluriah atau rasa bersalah yang tidak rasional. Dalam aliran psikoanalisis, konseling memiliki tujuan, yaitu untuk membentuk kembali struktur kepribadian yang lebih sehat pada klien. Kemudian, langkah konseling dalam psikoanalisis dapat dilakukan dengan cara meningkatkan ketidaksadaran menjadi kesadaran, sehingga dapat diterapi atau diselesaikan permasalahan psikologisnya. Kemudian, proses konseling dititikberatkan pada cara ataupun usaha konselor agar klien dapat menghayati, mengenali, memahami, dan juga bahkan menyelesaikan permasalahan ataupun pengalaman yang telah dialami pada masa lalu. The next discussion is about the therapist function and role, yaitu pembahasan selanjutnya mengenai fungsi dan juga peran dari terapis. Function. One of the central functions of analysis is to help clients acquire the freedom to love, work, and play. Other functions include assisting clients in achieving self-awareness, honesty, and more effective personal relationships, in dealing with anxiety in a realistic way, and in gaining control over impulsive and irrational behavior. Fungsi. Salah satu fungsi utama analisis adalah untuk membantu klien dalam memperoleh kebebasan untuk mencintai, bekerja, dan juga bermain. Fungsi lainnya termasuk membantu klien dalam mencapai kesadaran diri, kejujuran, dan hubungan pribadi yang lebih efektif, dalam menangani kecemasan dengan cara yang realistis, dan dalam mendapatkan kendali atas perilaku impulsif dan juga irasional. Nah, di sini tugas dari analis atau fungsi dari analis yaitu membantu klien dalam mencapai kesadaran dirinya, melalui kejujuran, juga keefektifan dalam melakukan hubungan personal, dalam menangani secara realistis, dan memperoleh kendali atas tingkah laku yang impulsif dan juga irasional. Tingkah laku yang impulsif di sini yang dimaksud adalah apabila seseorang melakukan suatu tindakan, namun dia tidak paham tentang akibat atau dampak yang terjadi ketika dia telah melakukan kegiatan atau tindakan tersebut. First, the analyst must first establish a working relationship with the client and then do a lot of listening and interpreting. Nah, analis pertama-tama haruslah membangun hubungan kerja dengan klien, kemudian banyak mendengarkan dan juga menginterpretasikan ataupun memberikan penafsiran. And then second, the analyst listen, learns, and decides when to make appropriate interpretation. Analis juga berperan sebagai pendengar ataupun analis juga dapat mendengarkan, belajar, dan juga memutuskan kapan membuat interpretasi ataupun penafsiran yang tepat. Ketika klien sedang berbicara, maka analis mendengarkan dan juga berusaha untuk memahami dan mengetahui kapan harus membuat penafsiran untuk mempercepat penyingkapan hal-hal yang tidak disadari. And then the third, the analyst listen for the gaps and inconsistencies the client's story, inverts the meaning of reported dream and free associations, and remain sensitive to cause concerning the client's feeling toward the analyst. Analis mendengarkan kesenjangan dan inkonsistensi cerita klien, menyimpulkan arti mimpi dan asosiasi bebas, dan tetap peka terhadap petunjuk mengenai perasaan klien terhadap analis. Pada yang ketiga ini, analis berperan untuk mendengarkan kesenjangan-kesenjangan dan pertentangan pada cerita klien, mengartikan mimpi dan asosiasi bebas yang dilaporkan oleh klien,
Kemudian mengamati klien secara cermat selama proses terapi berlangsung. Kemudian si analis ini juga berperan untuk selalu peka terhadap isyarat-isyarat yang menyangkut perasaan-perasaan klien terhadap analis. The next is client's experience in the therapy. Clients in psychoanalytic therapy make a commitment with therapists to stick with the procedures of an intensive therapeutic process. They agree to talk because their verbal productions are the heart of psychoanalytic therapy. They are typically asked not to make any radical change in their lifestyle during the period of analysis, such as getting a divorce or quitting their job. The reason for avoiding making such change pertains to the therapeutic process that oftentimes is unsettling and also associated with loosening of defenses. Jadi pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengalaman klien dalam terapi. Nah, klien dalam terapi psikoanalitik membuat komitmen dengan terapis untuk tetap berpegang teguh pada prosedur terapi intensif. Mereka setuju untuk berbicara karena produksi verbal mereka adalah jantung dari terapi psikoanalitik. Mereka biasanya diminta untuk tidak membuat perubahan radikal dalam gaya hidup mereka selama periode analisis seperti bercerai ataupun berhenti dari pekerjaan mereka. Alasan untuk menghindari membuat perubahan tersebut berkaitan dengan proses terapi yang seringkali meresahkan dan juga terkait dengan melonggarnya pertahanan. Nah, dalam hal ini perlu adanya kesepakatan antara terapis dan juga klien. Klien harus berkomitmen untuk datang saat jadwal ataupun saat sesi terapi. Komitmen untuk aktif berbicara. Karena dengan kesepakatan tersebut, karena dengan klien untuk bisa berbicara ataupun menyampaikan informasi, itu yang penting dalam proses pelaksanaan terapi. Kemudian jika komitmen antara terapis dan juga klien terlaksana ataupun terpenuhi, maka masalah akan cepat selesai dan terapi akan juga lebih cepat pelaksanaannya, akan cepat selesai sehingga klien akan mendapatkan insight dari situ. The last material in therapeutic process is relationship between therapist and client. The client-therapist relationship is of vital importance in psychoanalytic therapy. As a result of this relationship, particularly in working through the transference situation, clients acquire insights into the workings of their unconscious process. Awareness of and insights into repressed material are the basis of the analytic growth process. Clients come to understand the association between their past experience and their current behavior. The psychoanalytic approach assumes that below this dynamic self-understanding, there can be no substantial personality change or resolution of recent conflicts. Hubungan klien dan juga terapis sangat penting dalam terapi psikoanalitik. Sebagai hasil dari hubungan ini, khususnya dalam bekerja melalui situs transferensi, klien memperoleh wawasan tentang cara kerja proses bawah sadar mereka, sehingga kesadaran dan wawasan tentang materi yang ditekan adalah dasar dari proses pertumbuhan analitik. Klien juga mulai memahami hubungan antara pengalaman masa lalu mereka dengan keadaan mereka saat ini. Pendekatan psikoanalitik mengasumsikan bahwa tanpa pemahaman diri yang dinamis ini, tidak akan ada perubahan kepribadian yang substansial atau penyelesaian konflik yang ada. Jadi, dari adanya hubungan antara klien dan juga terapis ini, maka menimbulkan atau munculnya transferensi, yaitu perasaan ataupun sesuatu yang dirasakan oleh klien yang kemudian diungkapkan ataupun hanya dirasakan oleh klien, bisa berupa perasaan sedih, marah, benci, seperti itu. Nah, karena hal itu, karena ada hubungan antara terapis dan juga klien ini, maka lambat laun klien ini juga akan sadar bahwa dengan adanya pengalaman masa lalu mereka itu juga mempengaruhi keadaan mereka yang seperti sekarang ini. Nah, the last discussion in this material is application therapeutic techniques and procedures. Ya, pembahasan yang terakhir pada materi kali ini yaitu tentang aplikasi. Ya, berkaitan dengan teknik dan juga prosedur dari terapi. The techniques of psychoanalytic therapy are aimed at increasing awareness, fostering insights,
into the client's behavior and understanding the meanings of symptoms. The therapy process from the client's thought to catharsis or expressions of emotion to the insight to working through unconscious material. This work is done to attain the goals of intellectual and emotional understanding and education. It is hoped leads to personality change. Teknik terapi psikoanalitik bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, menumbuhkan wawasan tentang perilaku klien, dan memahami makna gejala. Terapi dimulai dengan pembicaraan dari klien ke katarsis atau ekspresi emosi, kawasan untuk bekerja melalui materi bawah sadar. Pekerjaan ini dilakukan untuk mencapai tujuan pemahaman dan pendidikan intelektual dan emosional yang diharapkan mengarah pada perubahan kepribadian. Pembahasan tersebut juga akan dibahas mengenai beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu maintaining the analytic atau mempertahankan kerangka kerja analitik. Yang kedua, free association atau asosiasi bebas. Yang ketiga, interpretation atau penafsiran. Yang keempat, dream analysis ataupun analisis mimpi. Yang kelima, analysis of resistance atau analisis perlawanan. Dan yang terakhir, analysis of transference atau analisis transferensi. First is maintaining the analytic framework. Pertama yaitu pembahasan mengenai mempertahankan kerangka kerja analitik. The psychoanalytic process stress maintaining a particular framework aimed at accomplishing the goals of this type of therapy. Maintaining the analytic framework refers to a whole range of procedural and stylistic features, such as the analyst's relative anonymity, the regularity and consistency of meetings, and starting and ending the sessions on time. Proses psikoanalitik menekankan mempertahankan kerangka kerja tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan dari jenis terapi ini. Mempertahankan kerangka kerja analitik mengacu pada seluruh rangkaian faktor prosedural dan gaya, seperti anonimitas relatif analis, keteraturan dan konsistensi pertemuan, serta memulai dan juga mengakhiri sesi tepat pada waktunya. Second technique is free association. Dan teknik yang kedua yaitu asosiasi bebas. Free association is a central technique in psychoanalytic therapy, and it plays a key role in the process of maintaining the analytic framework. In free association, clients are encouraged to say whatever comes to mind, regardless of how painful, silly, trivial, illogical, or irrelevant it may be. Asosiasi bebas adalah teknik sentral dalam terapi psikoanalitik dan memainkan peran kunci dalam proses mempertahankan kerangka analitik. Dalam asosiasi bebas, klien didorong untuk mengatakan apapun yang terlintas dalam pikirannya, terlepas dari betapa menyakitkan, konyol, sepele, tidak logis, ataupun tidak relevan hal itu. Perhatikan teknik asosiasi bebas di sini adalah ada beberapa langkah-langkah, yaitu yang pertama, mengatakan apa yang terlintas dalam pikiran. Yang kedua, membebaskan pikiran juga emosi kita. Yang ketiga, di sini terapis dapat membantu klien untuk mendapatkan harapan dari pikiran bawah sadar mereka. Kemudian, tugas terapis adalah mengidentifikasi materi yang telah disampaikan oleh klien. Kemudian juga terapis hendaknya memberikan penafsiran dan juga memberikan insight kepada klien. Dan yang terakhir yaitu terapis dapat mendengarkan dan juga memaknai makna yang tersembunyi yang telah diucapkan oleh klien. The next discussion is about interpretation. Pembahasan selanjutnya mengenai interpretasi. Interpretation consists of the analyst pointing out, explaining, and even teaching the client the meanings of behavior that is manifested in dreams, free associations, resistances, and the therapeutic relationship itself. The function of interpretations are to enable the ego to assimilate new material and to speed up the process of uncovering further unconscious material. Jadi interpretasi ini terdiri dari analis yang menunjukkan, menjelaskan, dan bahkan mengajarkan klien makna perilaku yang dimanifestasikan atau diwujudkan dalam mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan hubungan terapi itu sendiri. Fungsi interpretasi adalah untuk memungkinkan ego mengasimilasi materi baru dan mempercepat proses mengungkap materi bawah sadar lebih lanjut. Jadi fungsi dari interpretasi sendiri yaitu mendorong ego untuk menyerap bahan baru dan mempercepat proses penyingkapan bahan tak sadar yang berasal dari alam bawah sadar itu sendiri.
Di sini analis bertugas sebagai penjelas perilaku dalam mimpi. Asosiasi bebas menerjemahkan materi klien serta menafsirkan materi yang tidak disadari. Nah, di sini analis juga berperan untuk menunjukkan perilaku yang ditahan, kemudian menginterpretasi ataupun menafsirkan emosi atau konflik yang mendasari. The next material is dream analysis. Materi selanjutnya mengenai analisis mimpi. Dream analysis is an important procedure for uncovering unconscious material and giving the client insight into some areas of unresolved problems. During sleep, defenses are lowered and repressed feelings surface. Freud sees dreams as the royal road to the unconscious, for in them one's unconscious wishes, needs, and fears are expressed. Some motivations are so acceptable to the person that they are expressed in this case are symbolic from rather than being revealed directly. Analisis mimpi adalah prosedur penting untuk mengungkap materi bawah sadar dan memberikan klien wawasan tentang beberapa area masalah yang belum terselesaikan. Selama tidur, pertahanan diturunkan dan perasaan tertekan muncul ke permukaan. Freud melihat mimpi sebagai jalan kerajaan menuju alam bawah sadar, karena di dalamnya keinginan, kebutuhan, dan ketakutan bawah sadar seseorang diekspresikan. Beberapa motivasi sangat tidak dapat diterima oleh orang tersebut, sehingga diekspresikan dalam bentuk terselubung ataupun simbolis daripada diungkapkan secara langsung. Nah, dalam hal ini, mimpi yang dialami oleh seseorang bisa jadi dikarenakan itu merupakan perasaan yang ditekan ataupun cerminan dari pikiran. Isi mimpi dapat berupa simbol ataupun tanda yang sebenarnya. Dari sini, analis mempelajari bahwa isi mimpi dan menginterpretasikan melalui simbol. Kemudian, kerja mimpi. Kerja mimpi ini dimulai dari proses transformasi simbol menjadi makna yang materi yang banyak makna. Jadi dari sini proses kerja mimpi yaitu mulai dari transformasi simbol menjadi materi yang banyak makna. Okay, the next slide is about analysis of resistance. Salah satunya mengenai analis perlawanan ataupun analisis perlawanan seperti itu. Resistance, a concept fundamental to the practice of psychoanalysis, is anything that works against the progress of therapy and prevents the client from producing previously unconscious material. Specifically, resistance is the client's reluctance to bring to the surface of awareness unconscious material that has been repressed. Perlawanan merupakan sebuah konsep dasar untuk praktik psikoanalisis, merupakan segala sesuatu yang bekerja melawan kemajuan terapi dan mencegah klien menghasilkan materi yang sebelumnya tidak disadari. Secara spesifik, resistensi adalah keengganan klien untuk memunculkan ke permukaan kesadaran materi bawah sadar yang telah ditekan. Nah, di sini resistensi sebagai dinamika tak sadar yang digunakan klien sebagai pertahanan terhadap kecemasan yang akan meningkat jika klien menjadi sadar atas dorongan dan perasaan yang direpresnya. Nah, penafsiran untuk membantu klien menyadari alasan-alasan di balik resistensinya. Maka oleh karena itu dilakukan penafsiran. Kemudian di sini analis membangkitkan perhatian klien dan menafsirkan resistensi yang paling tampak untuk menghindari penolakan klien dan memudahkan klien dalam melihat tingkah laku resistif. Di sini resistensi dipandang sebagai sesuatu yang biasa dalam bertahan terhadap kecemasan, tapi menghambat kemampuan klien untuk mengalami kehidupan yang telah memuaskan. Ataupun di sini resistensi itu menghambat klien untuk is about analysis of transference, yaitu pembahasan terakhir dalam materi ini mengenai analisis transferensi. The analysis of transference is a central technique in psychoanalysis and psychoanalytically oriented therapy, for it allows clients to shift here and now insights into the influence of the past on their present functioning. Interpretation of the transference relationship enables clients to work through old conflicts that are keeping them fixated and retarding their emotional growth. In essence, the effect of early relationships are counteracted by working through a similar emotional conflict in the therapeutic relationship. Ya,
Analisis transferensi merupakan teknik sentral dalam psikoanalisis dan terapi yang berorientasi pada psikoanalisis karena memungkinkan kalian untuk mencapai wawasan dini sekarang tentang pengaruh masa lalu pada fungsi mereka saat ini. Interpretasi hubungan transferensi ini memungkinkan kalian untuk mengatasi konflik lama yang membuat mereka terpaku dan menghambat pertumbuhan emosional mereka. Intinya, efek dari hubungan awal dilawan dengan bekerja melalui konflik emosional yang sama dalam hubungan terapeutik ataupun hubungan terapi. Analisis transferensi ini mendorong klien mengalamatkan urusan yang tidak selesai ke terapis. Dalam hal ini, terjadi saat klien membangkitkan kembali konflik masa dini dan klien memandang analis sebagai figur yang sama dengan orang yang ada di masa lalunya. Transferensi digarap ataupun dianggap menyetarakan masa lalu dengan masa kini melalui pemahaman dan juga kesadaran yang berasal dari pengaruh masa lalu dan juga masa sekarang. Nah, kesadaran diri secara otomatis akan mengarah pada perubahan dari klien. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.